Inilah makna politik secara umum. Pengaturan urusan-urusan umat atau rakyat di dalam negeri ataupun di luar negeri. Bagaimana yang disebut dengan politik Islam? Politik Islam berarti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah menjelaskan dalam beberapa kitabnya tentang pengertian politik atau as-siyasah. Suatu perkara yang sering tidak dimengerti atau sering disalahpahami. Beliau menjelaskan bahwa yang disebut dengan politik atau as-siyasah itu adalah ri'ayatu syu'unil ummah dakhilian wa kharijan. Pengaturan urusan-urusan umat baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Inilah makna politik secara umum. Pengaturan urusan-urusan umat atau rakyat di dalam negeri ataupun di luar negeri. Bagaimana yang disebut dengan politik Islam? Politik Islam berarti pengaturan urusan-urusan umat di dalam negeri ataupun di luar negeri atau hubungan luar negeri yang didasarkan kepada syariah Islam. Inilah yang disebut dengan politik Islam. Dalam pengertian itu, kita bisa melihat perkara-perkara yang penting dalam politik itu. Pertama adalah pengaturan urusan-urusan umat. Jadi politik itu sejatinya atau sesungguhnya adalah untuk mengatur urusan-urusan umat. Agar umat ini menjadi teratur. Agar umat ini mendapatkan kebaikan. Agar umat ini terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Terpenuhi kemaslahatan-kemaslahatannya. Agar umat ini tidak terlantar. Itulah hakikat politik di dalam Islam. Karena itu, salah satu tugas pokok yang penting seorang kepala negara itu adalah bagaikan penggembala yang dia mengatur urusan-urusan rakyatnya. Rasulullah SAW bersabda, Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Imam itu bagaikan penggembala. Al-imamu ra'in, dan dia akan dituntut ketika dia mengatur dan mengurus urusan-urusan rakyatnya ini. Gambaran tentang bahwa imam itu bagaikan penggembala, ini suatu hal yang mudah, agar kita mudah memahaminya. Karena itu seorang pemimpin pastilah tidak membiarkan rakyatnya mati kelaparan. Seorang pemimpin pastilah menjaga nyawa rakyatnya. Seorang pemimpin pastilah tidak menginginkan rakyatnya tersesatkan. Seorang pemimpin pastilah melindungi kehormatan dan harga diri, keyakinan-keyakinan rakyatnya. Itulah hakikat pemimpin. Jadi kalau pemimpin Islam itu berarti adalah pemimpin yang menjaga rakyat. Menjamin kebutuhan pokok tiap individu rakyat. Demikian juga menjamin agama ini. Menjaga agama ini. Itulah hakikat politik yang pertama. Yang kedua, bagaimana agar pengaturan urusan-urusan rakyat ini bisa berjalan dengan baik? Tentu harus dengan aturan. Dan aturan tersebut haruslah bersumber pada sesuatu yang baik. Tidak lain pilihannya kecuali aturan Islam, yaitu syariah Islam. Karena syariah Islam ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita menerapkan syariat Islam, akan dijamin kebaikannya bagi umat ini. Karena itu, tidak ada gunanya umat Islam ini memiliki kekuasaan kalau kekuasaan itu tidak digunakan untuk mengurus umat. Dan tidak akan kita mendapatkan pengaturan dan pengurusan yang baik kecuali pengaturan dan pengurusan itu didasarkan kepada syariat Islam. Maka di bulan Ramadan yang penuh berkah ini,
agar kita mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala, kita bukan hanya memperbaiki diri kita atau keluarga kita, tapi ada yang lebih penting atau ada yang perlu kita tambahkan. Yang tadi adalah perkara yang penting, kita perlu tambahkan lagi, yaitu bagaimana kita bisa mengatur urusan-urusan seluruh umat ini berdasarkan aturan-aturan Islam. Bukan hanya masalah individu, bukan hanya masalah keluarga, tapi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.